Halo teman-teman, selamat datang kembali di Batalion 12, ruang pembahasan politik dan militer. Pesawat tempur Rusia terkenal murah, tangguh, dan mudah dirawat. Namun, ada satu anggapan yang sering muncul, yaitu umur pakainya disebut lebih pendek dibanding jet tempur buatan barat. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Anggapan ini biasanya muncul dari perbedaan filosofi desain antara Rusia dan negara-negara barat. Amerika Serikat dan sekutunya cenderung membangun jet tempur dengan fokus pada performa tinggi, presisi, dan teknologi canggih. Banyak aspek dibuat dengan standar sangat ketat, termasuk lingkungan operasional. Landasan pacu dijaga sangat bersih, bandara di sweeping untuk mencari kerikil atau benda-benda kecil yang dapat membahayakan mesin jet. Bahkan kalau bisa, burung-burung juga ditiadakan dari area bandara. Sistem dirancang untuk meminimalkan resiko kerusakan sekecil apapun. Sementara itu, Rusia merancang pesawat dengan asumsi bahwa perang tidak akan berjalan dalam kondisi ideal. Landasan bisa rusak, logistik bisa terganggu, dan fasilitas perawatan bisa terbatas. Karena itu, pesawat dirancang agar tetap bisa beroperasi di kondisi keras, mudah diperbaiki, dan cepat kembali ke medan tempur meski mengalami kerusakan. Dari perbedaan pendekatan inilah muncul kesan bahwa jet Rusia lebih sederhana dan lebih cepat mengalami keausan. Namun, apakah kesimpulan itu benar? Jika benar umur jet Rusia lebih pendek, maka sulit menjelaskan fakta bahwa beberapa pesawat era Soviet masih aktif hingga sekarang. MiG-21 misalnya, pertama kali terbang pada akhir 1950-an, tetapi masih digunakan di sejumlah negara hingga saat ini, termasuk dalam varian turunannya seperti Chengdu J-7 di Tiongkok. Contoh lain ada Su-25, pesawat serang darat yang mulai diproduksi pada akhir 1970-an dan masih digunakan dalam berbagai operasi militer modern. Bahkan Tupolev Tu-95, pembom strategis yang pertama kali terbang pada awal 1950-an, masih menjadi bagian penting armada Rusia setelah melalui berbagai program modernisasi besar. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa usia operasional pesawat Rusia tidak sesederhana cepat habis seperti yang sering diasumsikan. Lalu dari mana muncul anggapan bahwa jet Rusia lebih pendek usianya? Jawabannya ada pada aspek teknis dan cara pengukuran umur pesawat. Beberapa pesawat tempur Rusia generasi lama memang memiliki interval perawatan atau overhaul yang lebih sering dibanding beberapa pesawat barat. Contohnya mesin seperti RD-33 pada MiG-29 membutuhkan perawatan berkala lebih cepat dibanding beberapa mesin jet barat modern. Di sisi lain, negara-negara barat banyak berinvestasi pada material, teknologi, manufaktur presisi tinggi, dan desain struktur yang ditargetkan memiliki jam terbang lebih panjang sejak awal. Konsekuensinya, biaya produksi menjadi lebih mahal dan prosesnya lebih kompleks. Sementara itu, pendekatan Soviet lebih menekankan pada produksi massal, kemudahan perawatan, dan kemampuan mengganti komponen dengan cepat di lapangan. Artinya, yang dianggap umur pendek bukanlah keseluruhan pesawat, melainkan bagian tertentu seperti mesin atau komponen yang membutuhkan perawatan lebih sering sebelum kembali beroperasi optimal. Setelah melalui proses overhaul, pesawat dapat kembali bertugas dan terus digunakan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi apakah jet tempur Rusia benar-benar lebih pendek usianya dibandingkan jet barat? Jika yang dimaksud adalah interval perawatan atau umur komponen tertentu, beberapa pesawat Rusia memang lebih pendek. Namun jika yang dimaksud adalah umur operasional keseluruhan, banyak pesawat Rusia justru terbukti sangat panjang umur, terutama setelah modernisasi dan perawatan berkala. Kesimpulannya, Amerika dan Rusia membangun sistem sesuai doktrin militer masing-masing. Barat menekankan teknologi, efisiensi, dan umur struktur yang panjang. Rusia menekankan ketahanan, kemudahan perbaikan, dan kemampuan bertahan di kondisi ekstrim. Jadi, kalau menurut teman-teman, pendekatan mana yang lebih unggul? Atau yang paling pas digunakan oleh Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.